Selamat datang pada video ini. Saya akan memaparkan implementasi algoritma genetika pada penjadwalan piket Sekretariat Mapala Girilokapaksi Universitas Kristen Immanuel. Pendahuluan, penjadwalan diperlukan untuk mengatur waktu kerja sehingga didapatkan jadwal yang seefisien mungkin. Sebuah penjadwalan akan tampak mudah jika komponen yang dijadwalkan dalam jumlah yang relatif sedikit, namun akan menjadi rumit jika komponen penyusunnya dalam jumlah yang sangat besar. Pembuatan jadwal piket akan selalu muncul karena harus dilakukan setiap pergantian kepengurusan. Umumnya jadwal piket diselesaikan dengan membuat tabel jadwal secara manual. Cara ini membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu diperlukan jadwal otomatis yang dapat membuat jadwal dengan cepat, mudah, dan tetap harus memperhatikan aturan-aturan. Cara yang dipakai dalam membuat penjadwalan dengan mengalokasikan waktu menggunakan metode algoritma genetika. Algoritma genetika menyelesaikan permasalahan dengan cara yang evolusioner, mengikuti proses evolusi alam, dan juga mencari solusi yang baik untuk penyelesaian masalahnya. Itu merupakan keunggulan dari algoritma genetika. Algoritma genetika banyak digunakan pada sistem optimasi penjadwalan, pembagian kelompok, optimasi algoritma, dan lain-lain. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi algoritma genetika dalam penjadwalan piket Sekretariat Mapala Girilokapaksi Universitas Kristen Immanuel. Landasan teori penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian dan teknik optimasi yang memiliki sejumlah langkah seperti inisialisasi, seleksi, crossover, mutasi, dan penggantian. Algoritma genetika adalah algoritma optimasi pencarian yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi yang diberikan. Awalnya, algoritma genetika memiliki prosedur heuristik. Algoritma genetika tidak dijamin untuk menemukan yang optimal, tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa algoritma genetika dapat menemukan solusi yang sangat baik untuk berbagai masalah. Bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik dan secara khusus dirancang untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya, tulis sekali, jalankan dimanapun. Metode penelitian. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, saya akan mengumpulkan semua nama-nama anggota di Mapala Girilokapaksi. Penelitian diawali dengan pengumpulan data-data anggota Mapala Girilokapaksi Universitas Kristen Immanuel. Data yang dikumpulkan, biodata anggota, dan jadwal mata kuliahnya. Biodata anggota dapat dilihat pada tabel 1. Model algoritma genetika. Dalam implementasinya, proses algoritma yang dijalankan dalam penelitian ini adalah representasi kromosom, menentukan formula fungsi fitness, menentukan metode seleksi, menentukan metode crossover, menentukan metode mutasi. Tahap implementasi adalah tahap pengembangan sistem yang mengimplementasikan algoritma genetika. Sistem penjadwalan yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, output penjadwalan yang dibangun dapat memberikan rekomendasi nama anggota yang bisa di shift pagi atau sore pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kita juga bisa melihat di sini ada potongan kode program untuk fungsi crossover. Hasil dan pembahasan. Pada saat aplikasi pertama sekali di-run, aplikasi atau sistem akan meminta kita untuk memasukkan jumlah iterasi dan jumlah anggota per shift. Tampilan antarmukanya bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Setelah sudah diinput jumlah iterasi dan jumlah anggota per shift, maka sistem akan memberikan rekomendasi jadwal seperti yang kita lihat pada gambar ini. Langsung saja pada demo program. Ini adalah source code dari aplikasi yang saya kembangkan untuk penjadwalan piket. Proses inisialisasinya, ini fungsinya, kemudian
crossover fungsinya ini, kemudian mutasi di fungsinya, dan seleksi. Oke, langsung saja kita akan run aplikasinya. Program akan menanyakan kita untuk menginput jumlah maksimal literasi. Misal 500, kemudian masukkan jumlah anggota per shift. Contoh kita input 2, kemudian enter. Di sini kita bisa melihat hasilnya, hasil penjadwalan piket harian Mapala Ukrim. Di sini kita bisa melihat individu terbaiknya. Kemudian ini nilai fitness, dan ini hasilnya. Aplikasi ini kita bisa merubah, contoh misalnya, di setiap shift kita bisa mengatur jumlah anggotanya menjadi 4. Pada saat kita melakukan run kembali, sini kita perlu menginput, contoh maksimal literasinya 500, kemudian jumlah anggota per shift sini 4. Jadi dengan mudah program akan memberikan jadwal secara otomatis tanpa perlu pusing dan waktu yang sangat cepat untuk membuatnya. Kesimpulan, implementasi algoritma pada penjadwalan piket Sekretariat Mapala Girokopaksi sudah berhasil dibuat dan dapat memberikan jadwal sesuai jumlah anggota shift yang sudah kita tentukan. Aplikasi ini sangat membantu pengguna dalam membuat jadwal piket. Jadwal bisa dibuat kapan saja dengan cepat, langsung dapat hasilnya. Demikian saja, terima kasih sudah menonton. Referensi.